Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi dari PMT5A. Ingin memenuhi video pembelajaran tentang perkembangan komponen hardware komputer. Sub yang pertama ialah permulaan. Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bangsa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Lalu Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang. Sub yang selanjutnya, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat atau benda yang kita bisa lihat, sentuh, pegang, dan memiliki fungsi tertentu. Secara fisik ada wujudnya dan juga ada bentuknya. Hardware atau perangkat keras adalah suatu alat yang bisa dilihat dari dan diraba oleh manusia secara langsung yang mendukung proses komputerisasi. Penjabarannya adalah perangkat keras merupakan salah satu elemen dari sistem komputer, suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung. Perangkat hardware terdiri atas 3 jenis, yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat keluaran output device, perangkat pengolahan data processor device, dan perangkat untuk menyimpan storage device. Lalu pengertian yang pertama ada input device. Input device merupakan perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan, baik itu perintah maupun koneksi ke dalam sistem komputer. Ada beberapa perangkat yang masuk ke kategori input device, diantaranya yang pertama ada keyboard. Penciptaan keyboard komputer ini diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Alat yang kedua ada mouse. Pada dasarnya, mouse ini dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat di dalam mouse. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya 2 tombol yang berfungsi, yaitu tombol paling kiri dan yang paling kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik ini tergantung pada objek atau daerah yang kita tunjuk. Setelah itu ada digital camera, salah satu input device yang sedang marak belakangan ini karena bisa merekam gambar dinamis seperti video. Dan ini gambarnya. Selanjutnya proses device. Perangkat ini merupakan perangkat yang berhubungan dengan fungsi pemrosesan dan dalam komputer itu sendiri. Berikut yang termasuk di dalam proses device ada CPU atau prosesor yang bisa diibaratkan sebagai otak pada komputer. Yang kedua ada memori atau RAM. Memori merupakan perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara. Yang ketiga ada motherboard, merupakan perangkat yang menghubungkan perangkat keras komputer antara satu dengan yang lainnya. Berikut dilihat ada CPU, RAM, dan juga motherboard. Selanjutnya output device. Output device merupakan perangkat komputer yang memberikan output atau keluaran, baik berupa tampilan visual, suara, maupun tampilan cetak dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk output device adalah monitor, berfungsi untuk menampilkan proses komputer dalam bentuk visual. Yang kedua ada speaker, berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer. Yang ketiga ada printer, untuk mencetak pada media kertas dan sebagainya. Dan ini berikut contoh gambar dari 3 benda yang disebutkan tadi. Selanjutnya terakhir storage device, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan untuk penyimpanan data-data komputer. Yang termasuk ke dalam storage ini ialah ada yang pertama hard disk, perangkat penyimpanan utama pada komputer. Yang kedua ada floppy disk, biasa dikenal dengan sebutan disket, merupakan penyimpanan luar pertama, sangat populer pada sistem DOS, Lotus, sistem komputer zaman dulu. Yang ketiga ada flash disk, perangkat penyimpanan eksternal yang saat ini paling banyak digunakan karena bisa menyimpan dan menghapus data secara banyak. Dan ini berikut gambarnya, ada hard disk, flash disk, dan CD atau DVD. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.